aja nih. Kita dari visual basicnya dulu deh. Nah, oke, kita ada toolboxnya dulu. Kita belajarnya dari label dulu deh. Label itu buat kalian em, buat kalian nulis lah. Ibaratnya ngetik di label ini tuh. Nah, cara untuk ngetiknya tuh di caption ini kalian rubahnya, jangan di name. Nah, misalnya saya membuat data pengukuran tanah gitu loh. Nah, kayak gitu. Ini bisa kalian hias-hias juga nih. Mau warnanya apa, mau fontnya apa, misalnya saya ganti di Times New Roman misalnya. Terus mau size-nya berapa, segini misalnya 20, terus okein aja. Terus mau di ketengahin juga bisa. Dia tuh pakai, sebentar ya. Eh, Mana ya? Oh, nah itulah pokoknya. Bisa dirubah-rubah di sini lah semuanya. Udah ketemu nih. Nah, terus habis itu ada yang namanya text box. Ini tuh buat kalian masukin teks. Biasanya tuh kalau ini tuh kalian hilangin kata-katanya dari yang teksnya ini. Kalian kosongin. Biasanya ini buat codingannya. Biasanya kalian menghitung data tanah. Masukin datanya nanti di sini. Gitu. Kalian bikin misalnya 3 gitu. Seperti ini. Terus kalian kosongin nanti baru pakai comment button. Nah, selanjutnya ada ini aja comment button. Ini tempat buat kalian masukin codingannya kayak gini. Nanti ada private sub comment, terus ada end sub. Nah, kalian masukin data kalian di sini nih. Kalian selain itu, selain kalian bisa coding di comment button, kalian juga bisa komen bisa coding di formnya. Kalian ketik aja bebas di luar dari eh, apa box-box yang ada di sini tuh. Nah, selanjutnya ada checkbox. Checkbox itu kayak gini. Ini tuh buat kalian ngechecklist lah satu-satu codingan. Nah, ini juga bisa di coding nih. Selanjutnya ada em, option button. Ini buat opsi-opsi. Bisa ditambah-tambahin. Tuh, jadi banyak. Ini checklist-checklist satu-satu. Nah, selanjutnya ada combo box. Combo box ini kayak gini. Kalian nanti bisa masukin data. Masukinnya di formnya ya. Di luar sini kalian masukin datanya. Mau data apa gitu. Nanti bakal banyak listnya nih, pilihannya nih. Kalian bisa pilih deh satu-satu. Selanjutnya ada list box. Sama kayak combo combo box. Cuman dia list doang. Lebih lengkap combo box sih. Ada scroll bar, fish scroll bar, timer, reflex, dan lain-lain lah. Mungkin dari pengertiannya dulu kita belajar. Kayak nih toolboxnya, dan nama-nama toolboxnya nih ada banyak lah. Tuh. Kalian kalau mau itu kalian dari formnya dulu, kalian bikin-bikin dari toolboxnya itu kalian ambil, lalu kalian coding dan bisa di running. Nah, kalau untuk kelas A itu disuruh bikin codingan waktu kemarin. Codingan, pas sudah bikin nanti pas UAS-nya itu disuruh dirubah atau diedit lah. Tuh. Nah, saran saya tuh kalian itu harus diinin, harus lebih pelajarin tentang codingan-codingan yang ada di PPT lah. Karena fungsi-fungsinya nanti pasti bakal berguna semua lah. Kayak gini nih, message box. Nah, itu message box itu kalau kalian mau masukin kata-kata lah di dalam codingan, misalnya kalian form pakai comment button kayak gini, terus nanti kalian di comment buttonnya tuh kalian masukin codingan message box, good luck on your exam. Jadi kalau kalian running, nanti kalian itu bisa muncul bacaan message box ini nih, yang dalamnya good luck on your exam gitu. Kalian bisa rubah-rubah nih bacaannya gitu. Tapi pastiin di awalnya itu private subnya ini nggak kehapus sama ada end subnya dia.
jadinya itu. Nah, kayak gini juga properties bisa kalian rubah-rubah, captionnya semuanya deh, colornya, teksnya mau apa, Times New Roman, Arial, terus habis itu semuanya deh pokoknya tentang teksnya. Selanjutnya nanti kalian running dan akan muncul kayak gini nih, block on your exam gitu. Selanjutnya ada text box nih kayak gini, teks sama comment button. Nah, contohnya latihan kayak gini. Pada mau nggak nih ngerjain kayak gini atau skip aja kalau udah paham? Oh. Gimana? Halo? Yaudah deh, lanjut aja deh. Nah, kayak gini lah. Ya, kayak yang tadi konsolidasi tanah, mungkin bakal ditunjukin loh saya yang udah jadinya. Mungkin kayak gini nih, kalau yang mau tahu yang udah jadinya. Nah, kayak gini. Ini tuh pakai text box, pakai label. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu ada apa? Label text boxnya ini ada empat sama comment buttonnya. Kalau kalian mulai codingan ya tuh kayak gini. Nanti ada codingan kayak gini nih, dim U1 S double. Nah, dim ini tuh udah ketentuan lah. Jadi kalau kalian mau masukin angka atau apapun udah pakai dim. Mau masukin data di comment buttonnya lah buat ngitungnya. Terus U1 dari teksnya, nama apa? Nama text boxnya itu kan, nama labelnya itu kan U1, U2 nih. Terus pakai double karena itu bilangan real. Pakainya double. Lalu kalian masukin kayak gini, teks satu tuh namanya, nama di sininya nih, name. Di dalam labelnya itu, di dalam teks boxnya itu teks satu titik terus teks. Jangan kebalik, jadi teks titik teks satu, jangan. Harus dari name teks boxnya dulu. Terus lanjut ke bawahnya, ini codingannya nanti ditambah, terus nanti dibagi. Nah, di akhirnya akan muncul kayak gini. Nah, pertanyaannya, nih, mungkin kalian bisa jawab nih. Eh, Kenapa yang ini teks satu dot teks, yang akhir itu teks 4 dot teksnya itu kebalik nih. Jadi U1 sama dengan teks satu dot teks, yang akhir itu teks 4 dot teks sama dengan UR. Ada yang bisa jawab nggak? Tes, ada yang bisa jawab nggak nih? Kenapa kebalik? Nggak ada, Nih. mungkin nggak ada. Nah, intinya ya kalau udah hasil akhirnya, untuk hasil akhir dari codingannya tuh ininya di belakang. Tapi kalau buat masukin datanya ininya di depan. Kurang lebih kayak gitu sih. Rata-rata kayak gitu semua. Namanya. Terus jangan lupa ensapnya tetap ada. Oke, kita lanjut lagi ke, mungkin di running dulu deh program tadi deh biar kelihatan. Nih. Mau nanya dong, bedanya string sama double tuh apa? Kenapa? Bedanya double sama string. Kalau double tuh kan buat angka yang apa? Bilangan real gak sih? Kalau string itu tuh lebih ke arah apa ya? Sebenarnya sama-sama aja sih double sama string. Kalau yang tadi pakai string, bakal error gak? Hmm, belum tentu karena ada codingannya lagi biasanya kalau string. Tapi lebih ribet, makanya orang pada pakainya double. Karena waktu dulu sempat belajar C++, itu tuh beda. Kalau double itu lebih gampang daripada string. String itu ada codingannya lagi, beda Kanan, lagi caranya. izinan. Mana? Mungkin nggak bisa Ah, jawab. isinan. Kalau nggak salah tuh kalau string tuh untuk tipe data yang berbentuk teks. Kalau double itu barusan tipe data yang berbentuk bilangan. Nah, Nah, coba deh. Enggak, kalau C++ dulu belajar gue kayak gitu. Cuman belum tahu juga deh. Oke, lanjut lagi nih.
apa lagi ya? Nih, kita lanjut ke yang materi 4 deh, yang if. Nah, oke. Terus habis itu if kita mulai dari yang ini, latihan yang pertama deh misalnya. Ada dim lagi, terus ada kayak ginian lagi nih hasilnya. Nah, muncul. Pokoknya ini di codingnya tuh di comment buttonnya masing-masing ada 3 soalnya. Terus habis itu kayak gini lagi tuh, H1, H2. Ini tuh sebenarnya singkatan aja. Nah, terus habis itu selisih S integer. Sama aja sih sebenarnya, mirip-mirip lah codingannya. Terus ada baru belajar if. Nah, ini polanya nih. Itu kayak gini. Nah, lanjut lagi dim ke bawah. Masukin datanya lagi. Tetap aja di comment button nih codingannya. Terus end if. Nah, kalau udah pakai if itu harus end if ya, jangan lupa. Kalau enggak nggak bisa. Nah, oh iya deh, bener deh, string itu ini deh, teks ya. Sorry, sorry. Masih belajar juga ini. Nah, lanjut lagi kayak gini tuh. Terus ada if then and if sama if then else and if. Nah, kalau else ini tuh fungsinya buat if, bikin if terus ada lagi if ini sama dengan laminar, then ini kalau ada lagi else itu kayak pengecualiannya gitu. Jadi if misalnya udah ada perintah if, jika hasilnya laminar, bikin codingan Q sama dengan V kali A. Nah, kalau yang enggak laminar, dia bakal bikin Q sama dengan 50 kali V kali A, baru di end if. Bedanya itu mungkin. Kalau if doang Kalau itu kalau cuma else-nya satu kali diganti n bisa perintah. nggak? Kenapa? Kalau else-nya diganti n, N. ya Bisa nggak sih harusnya? Kalau diganti Bisa, N? bisa, Bisa kan? bisa. Cuman sama Cuma aja nanti sebenarnya. harus ditulis ulang lagi if-nya. Jadi Iya. ada dua if, ada dua keadaan gitu aja. Hmm. Kayak gini, if then, else if, and if, gitu aja nih. Sebenarnya sama-sama aja sih codingannya. Yang penting belajar dari PPT-nya aja. Kalau kalian itu, tuh nih S double, tag, kayak di codingan ini tuh, then biar perintahnya itu ada maksudnya gitu. Selanjutnya gitu. Lalu lah istilahnya. Ini else if karena dia mau mulai kasus yang lain, terus pakai then lagi, terus and if gitu. Oke. Terus sama juga nih kayak gini, lebih kecil, lebih besar, terus habis itu sama dengan perintahnya itu pokoknya kali pakai yang logo bintang, bagi pakai yang logo slash gitu aja. Nah, paling kayak gini. Coba kita lihat dulu apakah saya punya, ada nggak ya yang udah jadi. Oh beda, ini codingan kayak double-double gitu lagi. Ya tuh kayak gini nih, tambah, pakai tambah, kali pakai yang logo bintang. Ini di pangkat ya, kayak gini lah. Ntar dulu, coba cek lagi ya. Siapa tahu ada yang ada datanya, biar kalian bisa tahu juga programnya gimana. Nah, ini if nih, contohnya nih. Tuh, jadi kalian masukin dari awalnya tuh kayak gininya lagi, labelnya, terus teksnya.
Ada 4 nih labelnya, text box ada 4, terus ada comment buttonnya juga. Terus habis itu dari ininya nanti kalian cek, masukin datanya dulu, dim, double, string, terus masukin datanya di, nggak pakai else if karena cuma satu doang dia mintanya, terus and if. Nah, itu. Mungkin ada yang penasaran gak nih? Kayak, karena ini jenis alirannya nih, laminar nih. Dan, tapi dia nggak pakai else if nih. Nah, kita coba deh. Misalnya kita tulisnya bukan laminar. Laminarnya salah misalnya tulisannya pakai E. Dia bakal kayak gimana? Ini nggak pakai else if nih. Misalnya 2, 1, 3. 2, 1 doang nih. Komen. Dia bakal jadi 0. Karena dia nggak ada laminarnya. Ya nggak sih? Di sini jadi 2. Karena dia dikali. Gitu. Itu paling codingan-codingan kayak gitulah kalau buat di kelas A yang nanti bakal diminta suruh coding lagi. Paling tambahin else if. Kayak gitu. Terus kita lanjut lagi ke interface. Ini image, buat masukin image tentu aja pakai yang ada di sini. Ini ada image nih. Gimana ya? Ah, ini bawah nih. Bisa masukin image bebas. Upload picture kayak gini. Dan ada codingannya lagi buat upload picture. Jadi nggak langsung upload ya. Ini terus habis itu ada checkbox. Checkbox itu yang kayak gini. Ada opsinya, kalian bisa checklist satu-satu. Pakai if else tentu aja. Bisa pakai if doang, bisa pakai else if kayak gini. Jangan lupain if lagi. Nah, ini masukin bacaannya kayak gini nih, harusnya dari ininya ya, dari formnya ya. Terus kayak gini nih, mirip-mirip tuh checkbox dan radio button itu tuh, dia tuh kotak kecil ya, variable yang dapat dipilih. Jadi kalian tuh bisa milih satu-satu. Kalau yang option button tuh sama kayak checkbox, tapi milihnya cuma satu doang, nggak bisa lebih. Kalau ini kayaknya bisa lebih dari satu. Sama juga ini ada codingannya, ini pakai cek karena dia checkbox. Dia nama teks di atasnya nanti cek satu value. Kalau yang ini option button pasti dia option option 1, option 2, option 3. Kayak value juga masukin berapa ininya. Oke, dan kurang lebih kayak gitulah. Kalau group box campuran, dia tuh campuran dari apa? Dari button. Bisa milih kayak gini tuh. Jadi ada dua eh, hal yang kalian pilih lah di tabel kiri sama kanan, jadi kepisah gitu. Ini codingannya panjang sebenarnya, cuman ya kalian eh, kalau kalian coba-coba dihafalin juga pasti bisa sih. Kayak gini, ini masukin ke tatapannya 1, option 3 value 1, dan message box ini tuh. Pakai else if kalau yang ini sama aja sih sebenarnya. Ini option 1 yang kiri, option 2 tuh yang kanan. Ada list box tuh yang ada list banyak nih. Kemarin tuh kayak gini. Kemarin kalau buat yang kelas A, saya pakainya yang kayak gini nih, buat codingannya. Jadi kayak gini nanti muncul hasilnya kalau kalian pilih. Nah ini bikin kata-kata ini tuh masukin codingannya di formnya kayak gini nih. List, karena di list box pasti pakai list satu, list 2 gitu. Karena dia ada cuma satu list box, jadi list 1 doang. Add item, terus kalian masukin jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan tol. Sepanjang kalian bebas mau berapapun. Terus habis itu lanjut di comment buttonnya di sini nih, yang pilih jenis jalan ini kalian masukin codingan lagi. If, selalu pakai if kalau codingan ini ya. Sebenarnya bisa juga sih, enggak harus.
Tapi kan karena ini mau checklist, jadi nanti bakal muncul kata-kata pakai if. Nah, kayak gini, kalau kalian milih jalan arteri, nanti muncul message box. Anda memilih jalan arteri and if, terus masukin if lagi. Kalau milih jalan kolektor, nanti Anda memilih jalan kolektor. Kayak gitu seterusnya. Terus ada combo box, dia kombinasi dari text box dan list box. Kayak gini nih. Ini panjang opsinya juga. Nah, sama kayak di apa list box tadi tuh, dia itu masukinnya dari form juga, combo. Kan ada combo box, dia pakai combo. Jadi kalau ingat aja, kalau dari depannya combo box dia pakai combo. Kalau list box pakai listnya. Kayak tadi group box kalau kayak tadi checkbox pakai check gitu aja. Atas bawah di gue. Jadi sampai satu toko duanya ini tuh